dari sini, dari Surabaya. Dari berbagai suku ini ada. Ya kan? Etniknya kan itu juga sudah terjadi dari zaman Cak Suro. ya. Biar masyarakat juga tahu ya kan. Ya. Untung Suropati Ya, kan gitu kan. betul. Namanya panjenengan begitu kan. Ya. Apa arti dalam kata Untung Suropati itu, Pak? Mungkin bisa ini sebagai pelengkap begitu, Ya, Pak. pastinya ini kan nama yang diberikan oleh orang tua Ya, ya. betul. Jadi kita pun lahir ke dunia mau dikasih nama apa juga Ya. kita nggak tahu ya. Ya, Tapi ya. intinya bahwa nama yang diberikan oleh orang tua saya ini tentunya juga mengandung nilai Ya. sekaligus pesan. Betul, Ya, betul. agar nama yang diberikan ini ya atau nama yang di bawah ini itu bisa meladani Iya, iya. ya nilai-nilai atau spirit ya dari saya kira kita tahu semua lah ya, 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 dari kepahlawan dari seorang Ya. Untung Suropati kan. Betul, Sehingga harapan orang tua ya setidak-tidaknya ini bisa meneladani ya Ya, nilai-nilai kepahlawan yang telah ya diberikan atau dibuktikan oleh seorang pahlawan nasional Iya, Untung Suropati. gitu ya. Gitu. Ya. Jadi menghargai para pahlawan sebelumnya gitu kan. Iya jelas ya. Saat ini Ya. kota Surabaya termasuk Jawa Timur dan bahkan nasional dan bahkan Hmm. internasional sekalipun gitu, Ya. lagi dilanda pandemi COVID-19. Iya. gitu. Tentunya banyak berguguran para dokter, masyarakat biasa dan para pejabat tidak pandang bulu gitu kan. Iya. Ini Cak Suro kira-kira punya konsep apa barangkali bisa menginspirasi masyarakat sehingga bisa Iya. untuk mawas diri gitu kan, menjaga agar tidak sampai terkena wabah penyakit tersebut. Apa kira-kira, Mbak Suro? Ya, jadi begini mungkin biar nanti jawaban saya atau penjelasannya mengalir, Cak Effendi ya. Ini kalau boleh ya, boleh ya. Siap. Saya mungkin sedikit cerita tentang narasi sejarah ya awal mula kenapa terjadinya corona ya atau Corona. sekarang dikenal menjadi COVID-19 Iya. begitu. Jadi terlepas dari pro kontra ya atau spekulasi ya bahwa corona itu sejatinya virus man-made atau buatan ya, WMD atau senjata biologi ya, atau ini virus betul-betul alamiah Alami. atau bahkan mungkin virus yang lainnya lagi kita tidak tahu. Ya. Ya kita tidak bicara detail masalah virus ini virus jenis apa kan begitu ya. Tapi faktanya ya bahwa yang namanya virus corona ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, betul. Dan memakan korban yang tidak sedikit. Tidak juga. sedikit. Ya, ini dulu yang harus dipahami. Ya. Dengan tidak bermaksud atau bahkan begini ya kita kembali. Bahkan kalau kita mencermati ya perkembangan virus corona sejak Pertama kali muncul ya. Muncul ya pertama kali di Wuhan ya Cina medio Oktober ya tahun lalu. Kemudian berkembang ke selatan gitu ya. Akhirnya muncul di mana di Depok ya. Setahu saya di Depok itu Jakarta ya kira-kira 5 bulan yang lalu. Kan data itu mencatat ya bahwa Jawa Timur ya dengan Surabayanya sekarang ya itu kan menduduki ranking pertama tertinggi ya kalau nggak salah ya, tertinggi di betul. Indonesia, ya kan? Tentunya kan timbul sebuah pertanyaan, ada apa? Betul. Ada apa? Ya, Kok Jawa Timur yang tadinya istilahnya aman ya, ketika 5 bulan tahun cukup aman gitu ya, tiba-tiba 5 bulan kemudian atau hari ini itu menjadi menjadi juara kan begitu. Tentunya ini ya pasti ada penyebabnya. Kan, gitu. Tapi kita mungkin tidak hanya bicara penyebab, tapi kira-kira apa solusinya? Yang paling penting kan solusinya. Solusi, ya, betul. Jadi begini, Cak Effendi. Ini sekali lagi mohon maaf ya. Jadi dengan tidak sedikit pun bermaksud tidak menghargai atau tidak menghormati. Teman-teman para pemangku kepentingan dan terutama sekali teman-teman tim medis ya. Tim medis. Ya. Tapi pastinya saya melihat ya itu ada beberapa pokok masalah. Ya, kalau di Lemhanas ini biasanya disebut root cause atau akar masalah.
setidaknya saya mengidentifikasi ada 4 akar masalah. Oh iya, menarik nih. Ya, boleh saya Bisa satu persatu bila ini biar kita semakin kaya dengan itu kan. baik. Pertama, penyakitnya sendiri yang ya saya sebagai orang awam mengatakan ya ini cukup sulit dihentikan. Ya. Kenapa cukup sulit? Karena memang obatnya ya atau vaksinnya ini belum diketemukan. Iya. Sampai hari ini saya pikir. Betul. Ya, itu satu. Terus kedua birokrasi. Iya. Jadi birokrasi di semua level menurut saya ini belum sinergi. Belum sinergi ya. Belum sinergi. Ya. Sehingga mengakibatkan ya output ya dan atau outcome-nya ini menjadi ya ini kan sudah lemanas. Ya. Output dan outcome-nya atau bahasa awamnya hasilnya ini belum optimal. Belum optimal. Itu Fendi. Ya, tapi mungkin ya saya kira kita pun paham lah ya memang betapa kompleksnya ya permasalahan di birokrat dan mungkin pada forum ini bukan forum yang pas untuk kita membahas detail tentang itu betul. ya tentang permasalahan klasik itu ya mungkin nanti kita bisa cari forum yang lain kan begitu. Nah, yang ketiga masalah apa? Ego sektoral. Ego sektoral. Ini pun mungkin kita tidak perlu elaborasi terlalu dalam gitu ya, karena saya kira masyarakat gitu ya, kita ini juga sudah cukup sering ya membaca hal-hal seperti itu di medsos atau mungkin melihat sendiri langsung di televisi, ya kan? Nah itu. Terus yang keempat atau yang terakhir, apalagi kalau bukan media. Karena media sekarang ini menjadi angkatan kelima ini, kekuatan yang luar biasa. Betul. Terutama media dengan pemberitaannya yang cenderung. Tapi ada catatan yang cenderung kurang positif. Saya ini cukup lama berdinas di Dispenal. Dispenal ya. Jadi bagi saya media ini bukan sebuah dunia yang baru. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ya memang daya tarik berita media itu kalau kontennya atau isinya dan apalagi judulnya betul itu menarik. Ya, bombastis ya atau heboh tapi kadang isinya juga bahkan sebetulnya redam gitu kan itu justru itu artinya apa mungkin para pelaku media juga ini melihat gitu loh kecenderungan masyarakat seperti itu, sehingga berita yang mungkin tadinya begini begitu dibuat gimana gitu loh, termasuk masalah corona. Gitu betul. Soalnya kalau dibuat datar-datar saja, apalagi yang positif kan nggak seru. Kalau nggak seru, masyarakat udah males baca. Kalau males, ya siapa yang mau klik, subscribe kan gitu. Kalau kita koran-koran itu ya mungkin siapa yang membeli dan seterusnya, yang mau langganan. Saya kira nggak ada. Nah, cuman mungkin di sini perlu ada semacam kayak tanggung jawab moral. Jadi bukan semata-mata kita cari cost and benefit ya dalam konteks ekonomi, tapi juga kepentingan yang lebih besar. Kepentingan apa? Kepentingan bangsa dalam menangani corona. Untuk mengawal ya. Jelas. Ini boleh saya lanjut lagi ya? Boleh. Itu kan akar masalahnya. 4 poin itu tadi. Kan tentunya butuh solusi. Ya kan? Jadi di samping keempat masalah tadi yang kita harus bisa mengidentifikasi dan sekaligus menemukan obatnya atau antinya Fendi. Atau dalam bahasa sekolahan kadang disebut antitesisnya dari keempat yang sebut tadi. Maka saya mencoba ini dari tadi kan disebut pengalaman militer Jadi saya kebetulan berdinas di militer itu 32 tahun. 32 tahun. Saya kira satu kurun waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau boleh saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya di kehidupan militer. Dan juga interaksi saya sebagai seorang prajurit dengan komunitas sipil atau masyarakat pada umumnya. Mengapa hal itu perlu saya garis bawahi? Karena memang faktanya ke dunia itu itu cukup berbeda cukup berbeda mencolok saya Fendi sehingga ini perlu saya sampaikan tadi.
Kemudian dari pengalaman tadi ya itu saya mencoba menawarkan solusi. Iya. Ya. Ya. Seperti apa kira-kira? Yang pertama begini. Pertama kalau kita di militer terutama tadi ya, itu yang namanya disiplin. Tapi bukan disiplin ngawur ya. Jadi disiplin berbasis kesadaran. Dimulai dari dari diri sendiri terutama ya. Jadi disiplin berbasis kesadaran, bukan berbasis keterpaksaan. Ini tolong dicatat ya. Disiplin berbasis kesadaran ya, bukan disiplin berbasis keterpaksaan. Dan ini berlaku untuk semua orang siapapun tanpa pandang bulu. Baik selama beraktivitas ya di luar rumah maupun ya di dalam rumah. Ini berlaku. Itu yang pertama, Cak Windy. Terus kedua ya, mau yang kedua ya? Boleh. Yang kedua kalau kita kan tadi banyak cerita Bung Karno ya. Jadi kalau kita bicara Bung Karno itu ada satu narasi yang sampai sekarang itu sangat melekat dalam hati saya. Setidaknya hati saya, Cak Windy. Karena kebetulan saya pengagum Bung Karno ya. Itu ada istilah beliau gotong royong. Gotong royong. Nah, jadi ini juga gotong royong itu adalah solusi. Gotong royong ya, bersatu padu, holopis kuntul baris ya, untuk secara bersama-sama bergerak serentak ya, tanpa putus ya, melawan COVID-19. Mulai dari pusat ya, daerah ya, hingga RT RW ya, bahkan sampai ke rumah. Ke rumah ya kan? Yes. Dengan cara disiplin itu tadi ya. Ya disiplin berbasis kesadaran, bukan keterpaksaan karena mungkin takut sama polisi ya, betul, atau takut sama peraturan begini begitu, bukan. Tapi berbasis kesadaran bahwa corona adalah musuh. Ya, musuh. Itu harus ada kesadaran dari kita sendiri. Tanpa kesadaran omong kosong. Agar COVID itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya jelas, itu kan kalau kita menyadari bahwa itu adalah satu virus berbahaya dan kita tidak ingin terkena atau kita ingin sehat, ingin selamat, ya tentunya kita harus mengikuti protokol dong, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Seperti pakai masker, ya jelas, cuci tangan, jelas. Itu adalah bagian dari kesadaran tadi. Jadi kita pakai masker segala macam aturan tadi itu juga bukan karena sekedar ini memang aturannya begitu, bukan, tapi kesadaran bahwa kalau kita pakai itu ya kita tuh akan sehat, kita akan selamat gitu. Kalau tidak pakai ya kita akan masalah. Gitu. Itu. Intinya itu, Cak Effendi. Selama ini ngomong sedikit persoalan pernah bertugas di militer, tentunya pasti pernah ada suka dan dukanya. Barangkali pernah ikut dalam peperangan atau bagaimana. Mungkin yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan oleh Cak Suro. Apa pengalaman yang paling berkesan gitu kan? Ya, tadi mungkin sudah sempat disinggung ya bahwa saya itu punya pengalaman yang cukup unik ya, Cak Effendi. Jadi ketika saya pendidikan di AAL ya, saya alumni AAL tahun 84. Artinya saya tamat atau dilantik tahun 84. Akabri waktu itu ya? Iya, waktu namanya Akabri Laut. Kalau sekarang kan AAL ya. Waktu itu namanya Akabri Laut. Dan saya Akabri Laut angkatan ke-29 atau AAL ke-29, tamat tahun 84. Itu saya dididik ya sebagai Taruna Korps Marinir. Tamat 84 saya pakai baret, dan gak lama kemudian tentunya setelah melalui suatu program persiapan yang matang gitu ya, berangkat tugas operasi tempur ya di Timur Timur. Timur. Sebanyak 2 kali. Yaitu pertama Satgas Pasopati, kedua Satgas Badik. Bahkan 2 ya lifting saya, Letu Anumerta I Made Surayatnya dan Letu Anumerta Maruf Mahaswin itu pulang hanya nama. Betul. Dan yang menarik itu ketika saya 2 kali operasi tempur ke sana, operasi Seroja ya. Itu yang namanya Sanana Gusmao, kemudian ada David Alex ada Ramos Horta, tapi Ramos Horta ini di luar negeri, dia bukan di lapangan.
Ya, ya. Nah, terus satu lagi namanya Matan Ruak. Matan Ruak. Nah, kenapa nama-nama ini sangat melekat dan saya masih ingat sampai sekarang? Karena ya waktu itu vis a vis ini. Ya, secara diametral kita berhadapan. Ya, ya, kita sebagai TNI, ya dalam bahasa kita mereka sebagai gerilyawan. Ya. Sampai berapa pasukan Pak waktu itu? Ya waktu itu saya sebagai seorang letnan 2 membawai satu tim ya. Satu tim ya. Ya, tim. Ya. Sebanyak 15 orang, 16 plus saya. Iya, iya. Ya, jadi memang timnya kita harus bergerak dalam tim kecil. Tim kecil. Ya, dalam regu ya. Jadi nggak boleh terlalu besar, kan terlalu besar itu nanti kalau kerudukan kemerosok itu juga mudah terdeteksi dan otomatis itu juga merupakan kelemahan kita juga. Ya, gitu betul. Dan kita boleh dikata sangat sering ya kontak senjata dengan Fretilin ya, Sanana Gusmao tadi. Iya. Ya, termasuk Matan Ruak gitu ya. Yang menarik ya, kita tidak pernah menyangka waktu itu bahwa gerilyawan yang kita hadapi di depan kita itu sekian tahun kemudian jadi seorang pejabat tinggi Timor Leste, jadi presiden. Betul. Kita tidak pernah menyangka sama sekali waktu itu. Iya. Kemudian kalau tadi ditanya yang menarik gitu ya, terkait dengan operasi tempur yang beberapa kali saya alami ya, baik di Timur Timur, kemudian di Aceh ya dengan GAM, atau waktu di Papua itu ya sama, bahwa memang intinya leadership, kepemimpinan. Artinya begini. Artinya kalau seorang pemimpin itu mengatakan atau mengerjakan A, ini anak buah kan nggak usah pakai disuruh apalagi dibentak. Itu dia akan otomatis dengan sendirinya akan mengikuti. Iya. Nah, ini yang mungkin akan sangat baik ketika diterapkan ya kalau memang saya terpilih jadi wali kota Surabaya. Jadi apa? Prinsip keteladanan. Ya. Makanya tadi kan kita bicara zero corruption. Ya. Iya. Bebas korupsi. Jadi sebelum mungkin mengatakan atau mengumumkan kepada orang lain untuk supaya tidak melakukan korupsi, ya tentunya kita yang harus paling duluan mengerjakan itu. Target pertama korupsi. Oh jelas. Karena menurut saya itu omong kosong ya. Nggak usah bicara Indonesia lah, bicara Surabaya aja. Ya apapun kan Surabaya kota besar tadi kan. Dianalogikan dengan kapal induk kan tadi kan. Nah, jadi memang tantangannya kompleks. Nah, makanya tantangan kompleks itu harus dari zero corruption dulu. Itu menarik sekali nih, Cak Suro. Perbincangan malam ini ngopi bareng, ngobrol pintar bersama Cak Suro ini asik sampai nggak terasa waktunya. Iya. Mungkin ada pesan terakhir kira-kira Cak Suro. Apa kira-kira? Mungkin gini ya, ini menarik ya karena ini terkait dengan visi saya dan juga program nasional Presiden Jokowi. Nah, kalau tadi ditanyakan apa korelasi kan begitu ya, korelasi antara visi Surabaya ya epicentrum kebangkitan Nusantara dengan poros maritim dunia. Poros maritim. Ya, poros maritim dunia atau PMD ya yang didengungkan Jokowi tahun 2014. Ya. Tentunya ya ini sangat berkorelasi. Kenapa? Di mata saya ya sebagai negara maritim ya dan atau negara kepulauan yang bahkan ya setelah dipasahkannya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 82 itu status kita sebagai negara kepulauan atau negara maritim tadi sudah diakui dunia gitu loh. Nah, dengan kata lain bahwa dari perspektif ini saya melihat poros maritim dunia ya itu bukan sebuah kebijakan biasa, tapi sebuah visi geopolitik. Ini sebuah visi geopolitik yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diperjuangkan atau dicapai. Gitu. Nah, dengan kata lain bahwa yang namanya Surabaya epicentrum kebangkitan Nusantara itu adalah starting point. Jadi titik startnya ya untuk kita menuju ke menuju ke poros maritim dunia. Kalau kita bicara Surabaya loh ya. Itu startnya dari situ. Itu Cak Effendi. Nah, jadi kalau ditanya apa hubungannya atau apa, ya jelas sangat berhubungan erat. Kan betul. Gitu. Nah, sehingga ini kan saling bersinergi, saling menopang. Artinya kebijakan pimpinan di pusat di Jakarta itu akan dilaksanakan atau diterjemahkan oleh wali kotanya gitu. Dalam ini wali kota Surabaya kan begitu. Betul. Begitu. Begitulah. Mungkin itu saya rasa baik.
Baik. Itu target pertama yang penting, korupsi nomor 1. Yes. Baru nanti penyetaraan masalah sandang pangan itu tadi ya. Jangan Sosial. sampai ada masyarakat yang kelaparan di Surabaya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Gitu Sakit ya. nggak bisa berobat. Sakit nggak bisa berobat. Tidak punya rumah. Jangan ditanya punya uang nggak ketika ke dokter, ya kan? Ya, Ke rumah sakit. itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Harus dilayani dulu masalah uang nomor 2. Persis. Begitu. Mungkin begitu. Itu ya, target kan? pertama. Oh iya iya. Sehingga masyarakat kalangan atas, bawah dan paling bawah bisa ke rumah sakit. Betul. Terutama yang kalangan bawah tadi. Nah, kalangan bawah. Kan saya sudah menggarisbawahi kalangan menengah ke bawah khususnya. Khususnya ya. Ya, kalau orang kaya kan mungkin berobat juga bisa ya. kan? Iya, iya, Tapi ini betul. kita bicara kalangan bawah. Bawah ya. Karena kan ya boro-boro ya untuk berobat ya, untuk makan aja kadang-kadang Cak Effendi itu aduh Betul, itu berat. Iya. Nah, sehingga Betul, mungkin seorang wali kota merasa perlu Iya. ya untuk membuat komitmen tadi. Iya. Jadi cukup sandang pangan papan. Ya, Iya. sejahtera lahir dan batin. Esensinya kan itu. Iya, betul. Esensinya itu. Ya. Mungkin itu ngopi bareng Cak Suro malam ini. Dan Surabaya tentunya berbagai suku ada semua di kota Surabaya ini. Oleh karena itu, siapa kita? Jawabnya hanya satu. Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi. Baik, mungkin satu hal yang perlu saya tambahkan ya. Jadi mungkin ini mengacu atau mengref ya kepada data ya yang itu bisa kita lihat di namanya Lapkurtanas ya, Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhanas. Ya itu dari gatra-gatra yang ada itu salah satu gatra namanya gatra sosbud ya atau sosial budaya ini sudah berwarna kuning. Artinya apa? Kuning itu alert, ya artinya waspada. Nah, kalau yang normal, yang bagus itu hijau, yang sangat bagus itu ungu. Ya. Kalau merah ini sudah bahaya atau danger ya. Nah, bicara sosbud gatra sosbud tadi itu sudah berwarna kuning. Nah, sehingga oleh karena itu saya dan teman-teman, nah itu tahun 2018 yaitu menggelorakan sebuah gerakan moral berbasis budaya namanya Gerakan Kembali ke Nusantara disingkat GKKN. Ya, itu ada 9 jalan. Agar apa? Agar kita kembali menjadi bangsa besar. Ya, atau dalam bahasa yang keren mungkin kembali menjadi negara adidaya atau superpower. Mengapa kita punya mimpi itu? Karena leluhur kita dulu ya Sriwijaya dan Majapahit, mereka bisa mencapai status itu. Sedangkan kita sebagai bangsa ya yang secara historis maupun genealogis adalah pewaris dan penerus DNA mereka, ya itu tentunya harus lebih dari itu. Majapahit hanya butuh waktu tidak lebih dari 75 tahun untuk mencapai status sebagai negara adidaya. Apa yang terjadi dengan kita setelah 75 tahun merdeka? Tadi, gatra sosbud, bahkan warnanya kuning. Jadi alih-alih atau boro-boro kita menjadi negara adidaya. Ini pekerjaan besar punya. Ini tantangan yang harus kita lalui bersama. Nah, sehingga oleh karena itu ya seperti tadi saya sampaikan ya bahwa kalau memang nanti saya digariskan ya menjadi seorang wali kota Surabaya, maka visi saya ya dalam membangun Surabaya adalah Surabaya epicentrum kebangkitan Nusantara. Ya. Nah, sehingga oleh karena itu karena tadi GKKN ya pendekatannya dari aspek budaya, maka tentu saja ya Surabaya sebagai kota budaya ya dengan ludruknya, dengan wayang orangnya, wayang kulit ya dengan jula-juli akan kembali kita hidupkan ya. Akan kita lebih gairahkan ya dengan cara apa? Ya dengan cara mungkin lebih banyak menyiapkan sarana dan prasarana untuk itu. Yang sudah ada mungkin kurang baik kita perbaiki, yang belum ada kita bangun. Sehingga nanti apa? Surabaya menjadi epicentrum atau pusat ya budaya. Ya, budaya sendiri bukan budaya orang lain atau bangsa lain. Ini tolong dipahami. Ya,
Itu kira-kira seperti itu nanti Surabaya. Ya. Kemudian pesan saya ya agar tentunya nanti sesuai harapan ya seperti yang saya bilang tadi atau yang saya katakan tadi, Surabaya menjadi epicentrum kebangkitan Nusantara. Saya kira visi besar ini tidak mungkin ya akan tercapai manakala partisipasi warga Surabaya atau pemilih ini juga mungkin kurang. Sehingga oleh karena itu saya ya berpesan ya agar pada hari H ya jam J ya yang rencananya akan digelar ya bulan Desember tanggal 9 itu saya himbau agar ya warga ya atau sesuai DPT ya atau daftar pemilih tetap tadi untuk berduyun-duyun ya mendatangi TPS ya di tempat saudara masing-masing ya untuk memberikan hak suaranya. Agar apa? Agar terpilih seorang calon wali kota yang benar-benar ya bisa membawa Surabaya ke arah yang lebih baik ya, lebih maju. Dalam bahasa saya tadi saya menyebut Surabaya epicentrum kebangkitan Nusantara. Tanpa itu omong kosong, ya Surabaya akan bisa seperti itu. Terima kasih.